Sofiatul Wahidah berperan sebagai Nabi Ayub. Zuradiani berperan sebagai istri Nabi atau Rahmat. Dwi Rahmatul Aulia berperan sebagai iblis atau kakek satu. Chelsea Bilqis Fadila berperan sebagai istri kedua. Aulia Rahmawati berperan sebagai iblis tiga. Nusya Fitri berperan sebagai warga satu. Aira Srihani berperan sebagai warga dua. Zuradiati berperan sebagai warga satu. Bahwa Dewan Juri ternyata judulnya Nabi Ayub, bukan Nabi Isa. Ini penggantian judulnya Nabi Ayub alaihissalam. Silakan. Nabi Ayub adalah Nabi ke-12. Ia adalah putra Ishak bin Ibrahim. Allah memberi karunia yang besar atas kesabaran Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki harta yang melimpah, namun ia tidak pernah sombong. Selanjutnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuat kita gerak, senang mengatakan untuk menggoda Nabi Ayub. Kemudian Allah menyebutkan agar Nabi Ayub menjadi umat manusia. Buahnya untuk menggoda Nabi Hai para iblis, aku mempunyai rencana untuk Nabi Ayub tidak taat kepada Allah. Baiklah, apa rencanamu? Kutugaskan kau untuk membunuh hewan yang Ayub miliki. Aku pun ingin beserta. Dan kau akan membakar rumah serta harta kekayaan yang Ayub miliki. Baik. Kemudian para iblis melakukan rencana busuk mereka itu. Suamiku, apa yang terjadi? Jangan dikasihkan lagi. Allah mengambil apa yang memang miliknya. Kita taat padanya. Aku mengerti suamiku. Wahai Ayub, kasihan sekali nasib kau. Kau selalu taat kepada Allah, tapi mengapa Dia tidak membantumu sedikit pun? Mengapa engkau menyembahnya? Pak tua, sesungguhnya semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Saya sesungguhnya dapat merasakan kasihnya. Selama ini Nabi Ayub tidak pernah mengeluh sedikit pun karena musibah ini. Ia malah terus giat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis merasa jengkel karena rencananya tidak berhasil. Rencana kita gagal lagi. Apakah ada yang memiliki rencana lain? Bagaimana kalau kita bunuh anak-anak Ayub? Saya setuju. Aku setuju. Kemudian iblis menjalankan rencananya lagi. Mereka membunuh anak-anak Nabi Ayub yang berada di tempat pengungsian. Mereka merubah kemauan
Hai Ayu, mahal sekali nasibmu. Kini semua hartamu musnah, anak-anakku juga. Rupanya Tuhanmu tidak mempedulikanmu. Saya tidak menolongmu. Wah! Sesungguhnya anak-anakku adalah milik Allah. Jika ia hendak mengambilnya, itu haknya. Iblis kembali gagal dan jengkel. Ia kesal sekali karena Nabi Ayub taat sekali. Namun ia masih belum menyerah. Ia menyuruh anak buahnya untuk menjalankan rencana ketiga. Giliran kalian lagi. Aku ingin kau memberi penyakit kulit pada Nabi Ayub. Bagaimana kalau penyakit yang membuat Ayub menjadi burung busuk? Ya, dan semua manusia tidak akan ada penyakitnya lagi. Ya, aku setuju. Kemudian iblis menaburkan kuman penyakit pada Nabi Ayub. Ia sulit bergerak, dadanya sesak, tulangnya seperti remuk. Kemudian seluruh kulitnya dipenuhi bintik-bintik merah yang lama-kelamaan menjadi koreng yang tidak sedap baunya. Nabi Ayub kemudian dikucilkan dan diusir dari kampung tempat tinggalnya. Hei Ayu, menyapa kau dari kampung ini. Mengapa begitu? Tentu saja kami tidak ingin tertular penyakit busuk suamimu itu. Ya benar, kami tidak ingin tertular dengan penyakitmu yang sangat busuk. Tidakkah kalian memberi kesempatan kepada kami? Suamiku sebentar lagi akan sembuh. Iya, suamimu akan sembuh dan orang lain akan tertular. Tidak seperti itu. Mama, istriku, sudah sebaiknya kita pergi. Mereka akan tertular penyakitmu. Tidak, kau akan sembuh. Nah, lihatlah sendiri. Dia saja ingin pergi. Kita harus pergi. Jika kau tidak ingin pergi bersamaku, tidak apa. Baik suamiku, aku akan ikut bersamamu. Aku akan merawatmu sampai kau sembuh. Pergi kalian dan terbusuk. Rama dengan sabarnya menuntut Nabi Ayub meninggalkan kampungnya. Mereka pergi ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk umat manusia yang tidak bisa menerima Ayub. Tak terasa sudah 7 tahun mereka hidup seperti itu. 7 tahun juga penyakit Nabi Ayub tak kunjung sembuh. Namun ia tidak pernah berhenti beribadah. Ia selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimanapun keadaannya. Suamiku, mengapa kau tidak meminta kesembuhan kepada Allah? Tidak istriku, aku merasa malu dengan kesembuhanku. Aku baru sakit selama 7 tahun. Aku telah merasakan kesehatan dan kekayaan yang Allah anugerahkan selama 80 tahun. Aku mengerti suamiku, sungguh kau sabar sekali. Kau juga, kau menjaga aku selama ini, merawatku dan memberi kasih sayang. Suamiku, izinkan aku pergi keluar sebentar untuk membeli makanan. Terbesit di benak Rahma untuk meninggalkan Nabi Ayub saat itu. Iblis pun mendekat. Hai Rahma, tinggalkan saja suamimu. Lihatlah kondisinya, sudah tidak ada harapan sembuh. Kau hanya membuang-buang waktu untuk mengurusinya. Rahma, istriku, Rahma, apakah ia telah meninggalkanmu? Jika iya, kembali lagi dan aku akan mencabutnya 100 kali. Kemudian Nabi Ayub meminta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkan doanya. Nabi Ayub diperintahkan untuk menghantarkan kakinya ke tanah dan memancarkan air. Kemudian dia minum dan berendam di air itu. Seketika penyakitnya sembuh. Ketika Rahma datang, ia begitu kaget melihat siapa yang ada di rumahnya. Akulah Ayub suamimu. Aku telah menyembuhkan penyakitmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suamiku, aku sangat bahagia. Maafkan aku sempat berpikir untuk meninggalkanmu. Tidak apa. Terima kasih kau sudah
kembali.